Bismillahirrahmanirrahim. Uhikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan min ahlil jinan, tahiyatan min khulusi sadri wa amiki qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang kami hormati, Bapak Profesor Zainuddin MH selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati Bapak Sudirman selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dakwah, serta kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk berbagi ceramah tentang sabar dalam menghadapi ujian. Sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro, yang artinya menahan diri. Secara istilah, sabar berarti menahan diri dari berbagai masalah serta menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan sabar adalah menahan diri untuk melakukan sesuatu yang menggunakan akal dan syariat. Maka dari itu, sabar bukanlah teori, tapi suatu ilmu yang didapatkan dari tindakan secara langsung. Dalam Islam, sabar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada sabar dalam menjalankan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah akan menjadikan surga bagi yang menjalaninya. Nah, sabar yang di sini tuh maksudnya gimana? Nah, misal kita dalam ibadah, kalau kita sholat tuh ya harus sabar dalam menjalaninya, nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh mikirin yang lainnya kayak gitu. Jadi kita harus bersabar dalam menjalani ibadah yang udah ditetapkan oleh Allah. Kalau misalnya dalam berpuasa, kita harus sabar nunggu waktu buka itu dari subuh sampai maghrib tuh kita harus bersabar kayak gitu. Selanjutnya adalah sabar dalam tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Contohnya kayak minum khamar, meninggalkan sholat, berfoya-foya, dan lain-lainnya. Nah, kenapa sih kita kok harus sabar dalam tidak melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah? Karena kan ini udah jelas sebagai larangan ya. Kalau kita nggak nata hati kita, kalau kita nggak menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat kita dosa dan menjerumuskan kita ke dalam neraka, itu sangat rugi sekali bagi kita. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Janji Allah apa sih janji Allah? Yaitu surga bagi siapapun yang menjalaninya. Salah satunya adalah bersabar ini. Untuk keutamaan sabar sendiri, saya pernah membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, tepatnya pada bab 5 yang berbunyi Al-fakiru sabiru afdalu minal ghani syakir. Orang fakir yang bersabar lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Wal fakiru syakiru afdalu mimma. Dan orang fakir yang bersyukur lebih dari segalanya. Wal fakiru sabiru syakiru afdalu minal kul. Dan orang fakir yang bersabar dan bersyukur adalah lebih dari segalanya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa orang yang bersabar adalah lebih utama daripada orang kaya yang mau bersyukur. Gitu. Ini ada sedikit kisah dari Nabi Ayub alaihi salam, yang mana beliau tuh sangat gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan beliau, ketulusan beliau, keikhlasan beliau dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun memuji kebaikan beliau. Nah, hal ini tuh membuat iblis tuh ngerasa iri dengki sama Nabi Ayub. Mereka nggak suka ada manusia yang begitu soleh seperti beliau, seperti Nabi Ayub. Iblis pun berniat buat
menggoda keimanan Nabi Ayub dengan cara yang pertama, iblis mewafatkan semua anak-anak Nabi Ayub. Tapi ternyata cara itu tidak berhasil membuat Nabi Ayub runtuh keimanannya, membuat Nabi Ayub runtuh untuk berbuat baik. Ternyata nggak berhasil. Akhirnya apa? Iblis melakukan cara selanjutnya, yaitu dengan membunuh semua ternaknya. Sehingga apa? Penghasilan Nabi Ayub yang dari situ, mulai dari sapi-sapinya beliau, kambing-kambingnya beliau, semua diwafatkan. Selanjutnya beliau dikasih penyakit yang udah sangat terkenal ya. Penyakitnya beliau yang sampai begitunya, yang sampai kalau mau wudhu harus dicopotin satu persatu. Setelah itu beliau menghadapi cobaan yang dikasih sama Allah. Akhirnya dari buah kebaikan, kesabaran beliau, semua harta benda yang telah ditinggalkan dikembalikan sama Allah. Anak-anaknya dihidupkan kembali, ternaknya dihidupkan kembali. Bahkan beliau juga dikasih istri yang sangat sabar dalam merawat beliau, menjaga beliau sampai beliau sembuh. Nah, ini benar-benar suri tauladan yang baik banget buat kita tiru kesabarannya beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang menjaga sholat dan menjadikan sabar sebagai pertolongan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan surga serta kedudukan yang tinggi sebagai hamba-Nya yang senantiasa bersabar. Di sisi lain, kita juga akan mendapat keutamaan dari sabar itu sendiri. Kita juga akan disegani sama masyarakat, kita juga bakal disenengin sama teman, kayak gitu. Kalau kita sendiri dikasih pilihan, sukaan mana sih? Sama orang yang sabar, sama yang tukang marah-marah? Ya jelas kita lebih milih yang sabar kan ya? Nah, maka dari itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita lebih suka sama orang yang sabar, kita juga harus jadi orang yang sabar. Kayak gitu. Hadis yang menyebutkan, wa qala alaihi salatu wassalam, idza hadatsa ala abdi musibah fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dzalik bi sabrin jamil istahyallah yaumal qiyamah ay yansiba lahu mizanan aw yanshura lahu diwan. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika terjadi musibah pada seorang hamba, baik pada badannya, hartanya, atau pada anaknya, kemudian dia menghadapinya dengan kesabaran yang baik, maka Allah pada hari kiamat malu untuk memasang timbangan baginya dan malu untuk membentangkan buku catatan amalnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.